Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, selamat datang kembali di video pembelajaran akuntansi pemerintahan. Materi kita hari ini adalah tentang dokumen pelaksana anggaran SKPD atau yang disebut dengan DPA SKPD. Menurut Permendagri, DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran. DPA SKPD merupakan dokumen untuk mengalokasikan APBD kepada seluruh satuan kerja sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Kepala Satuan Kerja selaku pengguna anggaran atau barang. DPA SKPD adalah dokumen yang sah yang menjadi dasar untuk pelaksanaan kegiatan pada SKPD dalam 1 tahun anggaran. Nah, di sini ada contoh DPA SKPD Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang tahun 2018. Di sini nanti akan ada rincian-rincian berapakah estimasi pendapatan dan anggaran belanja yang akan dilakukan atau diterima oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang selama 1 tahun anggaran, yaitu tahun 2018. Nah, bisa anak-anak lihat di sini di halaman kedua itu di sini ada jumlah pendapatan. Ternyata tahun 2018 diestimasikan bahwa 1 tahun ini Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang tidak menerima pendapatan apapun. Jadi tidak ada pendapatan. Jadi di sini 0. Dan untuk total belanja dianggarkan bahwa tahun 2018 Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang akan mengeluarkan anggaran belanja sebesar 553 miliar 59 juta 113.459 rupiah. Nah, ini adalah total. Jadi rincian-rinciannya masih ada di bawah-bawahnya. Ada belanja pegawai, dan belanja pegawai pun masih dirinci lagi dengan gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan PNS, dan lain sebagainya. Di DPA SKPD ini semua anggaran dirinci. Dan semua kegiatan belanja barang jasa, kegiatan belanja pegawai itu harus sesuai dengan apa yang tercantum dalam DPA SKPD ini. Seperti itu. Jadi, oleh karena itu, DPA SKPD ini dianggap sebagai acuan belanja selama 1 tahun ke depan, selama tahun anggaran 2018. Lalu berdasarkan rincian pendapatan, jika ada pendapatan dan rincian belanja, totalnya semua akan diketahui. Jadi, selama tahun anggaran 2018, Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang ini dia akan mengalami surplus atau defisit. Kalau di akuntansi komersil, biasanya kita mengenal dengan laba atau rugi. Ini mirip ya, Nak. Jadi kalau misalnya kamu biar nggak bingung, surplus itu seperti laba, defisit itu seperti rugi. Lalu untuk kasus Dinas Pendidikan ini, apakah dia mengalami surplus atau mengalami defisit? Di sini kita bisa lihat bahwa dia mengalami defisit, yaitu minus 553 miliar 59 juta 113.459 rupiah. Kenapa? Karena dia pendapatannya nihil, 0, tetapi belanjanya senilai 553 miliar sekian. Oleh karena itu, diperkirakan bahwa Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang selama tahun anggaran 2018 dia akan mengalami defisit senilai 553 miliar sekian. Jadi seperti itu. Nah, itulah fungsinya DPA SKPD. Jadi DPA itu adalah dokumen acuan untuk pelaksanaan anggaran selama 1 tahun. Nah, nanti setiap awal tahun anggaran, setiap SKPD wajib untuk membuat jurnal anggaran. Nah, jurnal anggaran ini itu berdasarkan DPA SKPD yang ada. Nah, sekarang kita akan pelajari bagaimanakah jurnal anggaran SKPD yang biasa dibuat oleh SKPD di awal tahun. Untuk jurnal anggaran SKPD itu seperti yang tampil pada layar ini. Debitnya adalah estimasi pendapatan,
lalu kredit apropriasi belanja. Nah, di sini ada estimasi perubahan sal. Estimasi perubahan sal ini nilainya sesuai dengan surplus atau defisit setiap DPA SKPD. Dan posisinya tidak harus selalu di debit atau kredit. Dia sesuai dengan bagaimanakah kondisi setiap DPA SKPD. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh di bawah ini. Di sini, Ibu akan memberikan dua contoh berbeda bagaimana kondisinya ketika SKPD itu dia surplus, bagaimana kondisinya atau jurnalnya jika SKPD itu defisit, supaya anak-anak bisa tahu bagaimanakah perbedaan posisi estimasi perubahan sal. Contoh yang pertama, Ibu akan menggunakan DPA SKPD Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi pada tahun anggaran 2015. Di sini anak-anak bisa lihat bahwa total pendapatan daerahnya adalah 204.664.789.193 rupiah. Dan total belanja daerahnya adalah 22.971.466.676 rupiah. Nah, di sini tertera bahwa Dinas Pendapatan di Kabupaten Banyuwangi dia mengalami surplus senilai 181.393.322.517 rupiah. Lalu bagaimanakah jurnal anggaran SKPD ini? Yang pertama adalah estimasi pendapatannya. Di sini sesuai dengan DPA SKPD, estimasi pendapatannya adalah senilai 204.664.789.193 rupiah. Lalu yang kedua adalah kita isi apropriasi belanjanya. Apropriasi belanjanya sesuai dengan total belanja daerah di DPA SKPD, yaitu 22.461.466.676 rupiah. Yang terakhir adalah estimasi perubahan sal. Bagaimanakah cara mengisi estimasi perubahan sal lalu menentukan posisinya apakah dari debit, apakah kredit? Di sini di contoh DPA SKPD yang pertama ini dia mengalami surplus. Berarti pendapatannya jauh lebih besar dibandingkan dengan total belanjanya. Oleh karena itu, estimasi perubahan salnya kita letakkan di kredit. Ya. Estimasi perubahan sal itu dia mirip seperti laba atau rugi. Kalau dia surplus, maka dia letaknya di kredit. Itu cara gampangnya. Dan contoh yang kedua, kita menggunakan contoh DPA SKPD Dinas Pendidikan Kabupaten Seruyan. Di sini, di DPA SKPD ini diketahui bahwa pendapatan Dinas Pendidikan Kabupaten Seruyan adalah 16.959.539.226 rupiah. Nah, untuk total belanjanya di sini diketahui bahwa belanjanya adalah 196.248.697.955 rupiah. Oleh karena itu, di sini diketahui bahwa Dinas Pendidikan ini mengalami defisit senilai 179.296.158.729 rupiah. Lalu bagaimanakah dengan jurnal anggaran SKPD-nya? Untuk estimasi pendapatan berdasarkan DPA SKPD kita tulis senilai 16.952.539.226 rupiah. Lalu untuk apropriasi belanjanya juga sesuai dengan DPA SKPD, yaitu 198.248.697.955. Dan untuk estimasi perubahan salnya dikarenakan dia defisit, berarti estimasi perubahan sal letaknya di debit. Nah, ini sesuai dengan nilai defisitnya, yaitu 179.296.158.729 rupiah.
Nah, jadi ini adalah perbedaan bagaimanakah jurnal anggaran SKPD jika diperkirakan akan mengalami surplus dan jika diperkirakan akan mengalami defisit. Jadi di sini yang ingin Ibu jelaskan adalah estimasi perubahan saldo dia letaknya tergantung apakah kondisinya akan surplus atau dia akan defisit. Seperti itu. Jika surplus, maka letak estimasi perubahan saldo dia di kredit, dan jika dia defisit, maka letak estimasi perubahan saldo dia akan berada pada kolom debit. Oke anak-anak, sekian materi tentang dokumen pelaksanaan anggaran SKPD. Semoga mudah dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.